Oke, recordnya terputus, teman-teman. Oke, tidak apa-apa. Jangan lupa ini masukan ya. Oke, Ibu langsung beri masukan dan juga penguatan materi kurang lebih 1 jam ke depan. Baik, perilaku konsumen. Baik, ini untuk masukan saja ya, teman-teman. Kalau ingin apa namanya, duh terbalik kan? Kalau ingin memberikan pengertian, tolong dicantumkan teori ahli ya, misalnya perilaku konsumen menurut Kotler begitu, atau menurut Solomon, Schiffman Wiesenbild, banyak ya ahli-ahli atau Hermawan Kertajaya gitu ya tentang consumer behavior di bukunya di tahun berapa ya. Ini jadi masukan sekaligus untuk teman-teman yang lainnya karena ini juga menjadi penilaian gitu ya apa yang kalian sudah kerjakan juga kalian akan mendapatkan nilai atau masukan ya. Jadi perilaku konsumen kalau menurut Kotler dan Keller di bukunya beliau-beliau ini bukunya beliau banyak ya, ada yang di tahun 2016, 2019, 2020 juga beliau punya tuh ya. Di bukunya yang terkenal itu Marketing Management ya, Kotler dan Keller. Di mana perilaku konsumen ini adalah cara mempelajari sebuah individu gitu ya, studi individu tentang individu atau perorangan ini itu membeli barang ya, tidak hanya membeli, tapi bisa saja selain membeli nanti dia menggunakan bagaimana orang ini menggunakan barang yang dia sudah beli, terus bagaimana dia membuang barang itu ketika sudah tidak dipakai gitu ya. Nah, ini bisa konsumennya berupa individu, bisa berupa kelompok. Ya, kalau memang ini B2B atau business to business, di mana jualannya adalah untuk memenuhi pasar industri. Misalnya saja, pasar industri itu adalah ini ya pabrik pengolahan tahu, pabrik pengolahan pakan ternak itu juga membutuhkan garam. Misalnya Anda petani garam, Anda pengusaha garam, Anda memberikan penawaran kepada pabrik-pabrik pakan ternak gitu ya. Kalau saya punya saudara, dia petani garam di Madura, dia suplai ke Popkan. Popkan itu pabrik dari Thailand yang membuat Whiskas ya, membuat Whiskas, makanan kucing yang ada di Surabaya. Dan mereka butuh garam di sana, butuh air juga, butuh packing ya, packaging. Kalau packagingnya beda supplier lagi. Nah, ini artinya bisnis to bisnis. Ada bisnis atau kelompok bisnis yang juga memenuhi kebutuhannya untuk kelompok bisnis lain. Artinya juga di sini terjadi sebuah perilaku. Ya, paham ya? Di mana membeli, menggunakan, mereka membuang barang kalau tidak terpakai. Nah, ini barang. Bagaimana dengan jasa, bagaimana dengan ide dan pengalaman. Jadi, yang namanya barang itu sifatnya luas, tidak hanya sesuatu yang terlihat, bisa dipegang, dirasakan. Ada yang hanya bisa dirasakan saja seperti pelayanan atau jasa, atau hiburan, bioskop misalnya, taman hiburan misalnya, seperti Universal Studio atau Kizuna miliknya Jepang ya, playground anak-anak punya Jepang. Atau juga experience. Kalau misal pengalaman misalnya adalah ini yang jual pengalaman ya. Kebanyakan itu tuh lebih ke hiburan, lebih embed ke hiburan seperti restoran yang menunya unik. Jadi sebenarnya tidak jualan makanannya tapi experience. Misalnya restoran itu digantung di berapa ratus meter dan orang-orang suka dengan hal-hal yang unik dan adrenalin misalnya. Atau juga ada wisata trip-trip yang di situ ekstrim ya, wisata ekstrim dan ini masuk ke kategori menawarkan pengalaman gitu, experience. Seperti Galactic ya, Virgin Galactic itu eh, luar angkasa, ini apa namanya? Stasiun luar angkasa punyanya Elon Musk kalau tidak salah, dia salah satu lini bisnisnya yang memperjualbelikan wisata luar angkasa gitu. Dia fokusnya bukan jasa karena siapa sih yang mau bolak-balik ke sana? Memang rumah kita di bulan kan bukan jasa transportasi ya, tapi experience yang dia jual. Siapa yang ingin mengunjungi bulan? Terakhir kan ada heboh berita Katy Perry coba jalan-jalan ke bulan ya atau lihat sebentar gitu ke bulan putar balik ke sini lagi itu ya. Dia jualan experience gitu ya di mana perilaku-perilaku ini dari membeli, menggunakan sampai dia memberi testimoni ini disebut dengan behavior yang harus dipelajari.
mempelajari bagaimana orang-orang ini membeli, memakai, sampai pun tidak memakai atau bahkan repeat order lagi, pakai lagi, repurchase lagi, beli lagi, itu termasuk perilaku ya. Bagaimana mereka ini endingnya apa? Tujuan dari perilaku konsumen ini apa dipelajari? Tujuannya adalah bagaimana itu mereka puas ya, satisfied ya, puas akan yang dijual, barang yang dijual, memuaskan kebutuhan, tentu saja kebutuhan atau keinginan mereka itu ya. Kebutuhan dan keinginan kan different case, different terminology, tapi dua-duanya masuk ke dalam sistem bisnis begitu. Itu menurut Kotler yang paling sederhana ya dalam bukunya Marketing Management. Itu consumer behavior. Nah, ada lagi kalau misalnya menurut Schiffman ya, Schiffman itu juga terkenal sebagai ahli dalam marketing ya, terutama dalam perilaku konsumen, di mana kalau perilaku konsumen menurut Schiffman gitu ya, Schiffman nanti Anda cari ya, Anda harus menyinggung ya ahli-ahli marketing yang memang itu sudah terkenal legend gitu. Salah satunya Kotler itu paling sederhana. Itu ya, berikutnya Schiffman. Nah, Schiffman ini juga cukup terkenal. Dia membahas perilaku konsumen ini lebih kepada fokus pengambilan keputusan gitu ya. Pengambilan keputusan. Tunggu. Hmm, oke, kita lanjutkan lagi. Jadi paham ya tentang pengertian perilaku konsumen menurut ahli. Tadi Kotler, sekarang Schiffman, di mana kalau Schiffman sendiri menjelaskan bahwa perilaku konsumen itu fokusnya pada pengambilan keputusan ya, proses decision making ya, decision process, physical activity, individual engage. Jadi ini terkait dengan aktivitas fisik yang dilakukan individu seperti belanja, datang ke tokonya, ya melihat barangnya, menawar mungkin atau menanyakan detail barangnya gitu ya. Sampai mereka ini mengevaluasi apa komponen dari detail itu, misal kita beli elektronik, bagusnya di mana, kelebihannya apa, spesifikasinya bagaimana, speknya ya. Ini masuk ke arah perilaku konsumen juga, bagaimana mereka akhirnya nanti membeli menggunakan cash, uang cash, atau menggunakan QRIS, atau menggunakan pay letter gitu ya. Sampai menggunakan ini dalam artinya barang ini dipakai untuk apa? Untuk konsumtif atau memang dijual kembali atau digunakan dengan cara bagaimana sampai akhirnya barang itu tidak terpakai atau mungkin tahap purna jual setelah barang itu terbeli ya. Itu bagaimana? Oke, itu yang dimaksud dengan konsep dari perilaku konsumen. Nah, yang sudah dijelaskan kelompok satu sudah tepat untuk pengertiannya ya. Perilaku memilih memutuskan alternatif produk barang jasa begitu. Tetapi nanti sampai akhirnya barang itu tidak digunakan itu bagaimana mereka membuang. Kalau yang sudah dijelaskan kelompok satu hanya sampai proses membeli, mendapatkan, membayar gitu ya. Tidak sampai bagaimana proses menggunakan, proses dalam selesai menggunakan atau artian tidak dipakai lagi barang itu diperlakukan bagaimana dan orang ini memperlakukan barang yang dibeli itu seperti apa belum dijelaskan. Jadi ini yang dimaksud dengan pengertian utuh dari consumer behavior. Itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Silakan slide berikutnya. Jangan lupa nanti diberikan teori ahli ya untuk kelompok 2 dan sebagainya ketika ada pengertian, konsep, atau mungkin tidak hanya itu, mungkin juga model perilaku seperti ini menurut siapa, begitu ya, teorinya siapa, dari jurnal mana, begitu. Jadi teman-teman harus mencantumkan sumber, karena kalau tidak mencantumkan sumber, kesannya atau artinya kita yang menulis ini gitu, kita yang menjelaskan ini sebagai teori hasil penemuan kita. Itu lebih berbahaya lagi ya. Lebih baik diberikan sumbernya, citasinya dari mana, jurnal apa, misalnya diberikan citasi jurnalnya begitu. Nah, ini yang dijelaskan kelompok satu model perilaku konsumen. Modelnya banyak sekali ya, teman-teman. Tetapi mungkin kalau teman-teman ingin paham model, ini lebih detail lagi ya. Perilaku konsumen ini kan artinya kegiatan yang dimana mendapat, menggunakan sampai akhirnya membuang barang ya. Nah, kalau model ekonomi ini
yang sudah dijelaskan di kelompok satu ini, itu model yang paling banyak digunakan di konsumen Indonesia atau yang dipakai sebagai tujuan dari pebisnis ya. Kita butuh barang itu sesuai dengan kemampuan ketika kita membeli, begitu. Kalau memang mampunya hanya beli satu saset saja yang harga 500 untuk deterjen, ya itu kemampuan belinya segitu gitu. Ada ya kaum-kaum atau pangsa pasar yang membeli deterjen itu saset renteng ya. Ada juga yang membelinya satu pouch besar yang isi ulang, tidak serenteng. Nah, itu berbeda pangsa pasarnya, perilakunya berbeda. Mereka ini unique person, unique communities yang kelompoknya berbeda, punya POV sendiri-sendiri. Kalau misalnya mama ini ya, mama saya itu sukanya yang renteng ya, beli deterjen dan pewangi itu yang renteng. Bahkan sampai ke bumbu masakan itu yang sukanya yang murah yang 1000-an, 500-an gitu ya. Tapi beda kalau misal suami yang beli atau laki-laki yang diminta beli pasti belinya langsung banyak sekaligus ya. Bahkan ada yang pernah heboh di TikTok gitu. Kalau suami yang beli bisa yang dibeli satu karung ya. Disuruh beli kubis 500 yang dibeli satu karung kubis gitu. Disuruh beli ayam satu potong paha gitu misalnya yang dibeli 1 kilo atau 2 ekor ayam gitu kan mau di kalau laki-laki memang POV-nya beda, perilakunya beda. Kenapa Bu bisa kayak gitu banget ekstrim ya? Laki dan perempuan bisa ekstrim perilakunya. Itu modelnya berbeda karena dasar modelnya beda. Satu, perempuan tuh psikologisnya cari yang murah-murah aja sesuai kebutuhan. Ekonominya memang punyanya lagi pegang uang segitu. Nah, kalau laki-laki sih secara psikologis dia malu kalau beli yang cuma satu renteng gitu ya. Malu kalau beli kecil-kecil, mau kita bisa beli satu kali, kenapa harus bolak-balik ke warung ribet banget gitu ya. Laki-laki tidak suka psikologi yang bolak-balik beli barang yang sama dengan jumlah yang kecil tuh paling males. Karena dia pemikirannya tuh di otaknya beda ya. Laki-laki tuh di otaknya lebih luas ya, lebih universal, lebih baik mengerjakan sesuatu tuh eh, satu kali sekaligus tidak berulang-ulang gitu. Yang ada di pikirannya tuh hal-hal yang general, bukan hal yang detail. Kalau harus detail dengan hal remeh-temeh dia pusing. Makanya lebih baik belikan satu karung sekaligus gitu ya. Kalau disuruh beli beras 1 kilo pasti nanti tahu-tahu pulangnya bawa berasnya 5 kilo. Beli Indomie satu bungkus tahu-tahu 50.000 semua gitu ya. Pusing kadang. Tapi begitulah model psikologinya ya. Ada juga sosiologis. Sosiologis itu bagaimana tempat mereka berinteraksi dengan sekelilingnya. Kalau memang sering tinggalnya di apartemen, nanti belinya berbeda ya. Tempat belinya berbeda, apa yang dibutuhkan berbeda dengan yang ada di daerah pedesaan misalnya. Nah, begitu ya kira-kira teman-teman semua itu contoh dan nanti misal ada model-model yang lain ini adalah terkait dengan bagaimana mereka berperilaku terhadap barang yang dibelinya gitu ya dan juga barang yang digunakannya begitu. Oke, bisa lanjut lagi. Jangan lupa ini diberi apa namanya dari siapa ini teori model perilaku. Oke, bisa next. Oke, mungkin secara singkat saja ya, model perilaku konsumen itu apa sih, Bu, itu ya. Nah, secara singkat atau secara general ya, sebelum teman-teman tadi masuk ke slide berikutnya, model perilaku konsumen itu sendiri menggambarkan bagaimana seseorang, paling mudah seseorang deh, atau kita berkeputusan membeli gitu. Tetapi ketika kita memutuskan beli barang di warung itu bukan karena harga, gitu ya, bukan hanya harga, bukan faktor harga saja. Tadi ya sudah contohkan ya, laki-laki dan perempuan ketika membeli satu barang yang sama itu keputusannya bukan karena harga dan produknya saja. Mungkin karena produknya bagus dia beli, karena murah dia beli itu. Tidak hanya itu, tetapi ada interaksi, ada stimulus lain di sistem pemasarannya, karena ada diskonnya gitu ya. Ada faktor psikologis karena malu beli cuma satu, padahal sedikit banget, padahal bisa beli banyak, uang ada gitu. Atau faktor sosial budaya, misalnya semua orang sekarang menggunakan handphone, jadi saya harus punya handphone. Akhirnya saya beli handphone. Nah, ini faktor sosial budaya di mana
menjadi model perilaku ya. Banyak ahli yang menyoroti tentang model perilaku, model bagaimana keputusan pembelian itu terjadi, itu ya. Ada modelnya Howard, misalnya tadi ada ya model Howard, ada modelnya S ya, SR model, banyak sekali. Ada yang modelnya Angel. Nah, di mana model perilaku konsumen ini ada yang menjelaskan tentang tahap keputusan membeli. Kenapa sih pada akhirnya bisa membeli begitu? Kenapa seseorang akhirnya memilih Indomie daripada mie sedap goreng gitu ya? Nah, di sini ada proses-proses teman-teman. Biasanya awalnya tuh kita punya kebutuhan dulu. Paling simpel deh, kita punya kebutuhan. Aduh, saya pengen pengen mie nih, pengen mengisi kekosongan perut yang lapar. Intinya kebutuhan kita makan gitu ya. Lalu kita cari info, enak mana ya, mie ini, mie Indomie atau mie sedap goreng. Misalnya kata orang yang sedap goreng lebih gurih, kalau Indomie kurang gurih, tapi lumayan banyak misalnya, lebih murah misalnya. Nah, lalu akhirnya jatuh ke sedap goreng karena suka yang lebih gurih misal. Lanjut lagi ke evaluasi alternatif. Nah, sedap goreng kok di warung sebelah sedikit yang jual, di warung depan mahal nih. Coba deh jalan sedikit ke hyperstore. Mungkin hyperstore lebih murah gitu. Kalau beli 3 bundle, satu bundle isi 3 misalnya. Nah, itu alternatif ya. Alternatif ketika warung sebelah lebih murah dibanding warung di depan gang. Nah, itu menjadi sebuah keputusan yang terkait dengan perilaku teman-teman ya. Sampai sedetail itu loh. Sampai sedetail itu. Misalnya, oh ada. Makanya jangan heran ketika ada produk yang covernya macam-macam ya, ada yang nano-nano gambarnya anime gitu, atau ada lagi kemarin permen apa gitu. Aduh, ada gambar Naruto gitu ya. Nah, mereka ini untuk menarik atau evaluasi alternatif keputusan konsumen dengan pangsa pasar tertentu. Ya, pada akhir nanti memilih ya. Setelah itu tahap berikutnya adalah memilih atau membeli. Oke deh, saya beli yang agak jauh dikit tapi selisihnya lumayan 500 perak kan bisa ditabung. Ya sudah, akhirnya beli gitu ya. Nah, setelah beli kan dicoba dimasak mie-nya. Nah, setelah dimasak mie-nya, Anda kan pasti di situ ada sebuah respon. Wah, enak juga ya, gurih banget ya dibanding Indomie. Misalnya sudah pernah beli Indomie, kok pengen yang coba yang lebih gurih. Enak juga ya, tapi kok ternyata lebih mahal itu jatuhnya. Nah, di sini ada perilaku. Perilakunya nanti macam-macam, bercerita ke teman, tiba-tiba bikin status gitu ya, bikin postingan di IG yang receh misalnya, habis makan Indomie, habis makan mie sedap, enak banget panas-panas dikasih nasi gitu. Nah, ini perilaku gitu. Oh, ternyata habitnya kalau suka makan mie goreng harus kasih nasi tambah telur dadar misal. Nah, ini perilaku teman-teman ya, pasca pembelian. Ini masuk ke model. Oh, mereka tipe membelinya begitu. Sampai akhirnya nanti memutuskan beli lagi di mana nih gitu ya. Itu bisa diteliti. Oke, itu yang terkait dengan model perilaku konsumen. Silakan kalau ada yang mau bertanya loh, boleh banget. Misalnya bingung atau penasaran tentang sesuatu. Oke, next. Coba saya mau cek ya, teman-teman sejauh apa memberikan materi. Nanti Ibu bisa tambahkan atau mungkin koreksi sedikit-sedikit kalau ada yang perlu diluruskan. Masih on ya, teman-teman? Masih ya. Sebastian masih, Helena masih, Christina juga lagi. Ya, yang sudah dijelaskan di sini faktor penentu keputusan pembelian konsumen. Jangan lupa ini teori ahlinya siapa gitu ya. Anda dapat dari mana gitu. Terus jurnal apa misalnya Anda dapat dari jurnal, tolong disertakan sumber. Jangan lupa setiap pokok bahasan atau bukan topik ya, setiap sub subtopik ya, sub pokok bahasan ini harus ada ini apa namanya sumbernya. Faktor budaya jadi penentu, bisa jadi itu ya, oke, bisa masuk ya. Faktor sosial juga ada. Jadi sebenarnya kalau menurut beberapa ahli ya, ada beberapa ahli yang menyatakan tentang ini apa faktor penentu. Faktor penentu, faktor penentu dari perilaku konsumen. Menurut teori ahli. Jadi teman-teman nanti harus cek kembali ya ini dari siapa, jadi supaya tidak misleading.
Kita ambil dari Kotler deh paling gampang. Dari Kotler, menurut marketing manajemen ya. Jadi Kotler punya buku juga dari Shifman juga ada, atau dari Hermawan Kertajaya misalnya. Oke, ini sudah sesuai kalau ya ini Kotler juga masuk teman-teman yang di slide ini mengcover dari Kotler. Jadi untuk bisa membeli barang itu penentunya ada faktor budaya atau culture faktor masuk. Kotler juga menyinggung faktor budaya ya. Ada faktor sosial atau sosial faktor. Oke, di sini siapa? Keluarga. Misalnya di rumah ibu kita kalau cuci piring pakai Sunlight misal. Biasanya anaknya nanti kalau ngekos belinya Sunlight atau pakainya Mama Lemon karena tinggal sama neneknya gitu ya, pakai Mama Lemon atau ekonomi. Lalu besok punya keluarga, pakainya Mama Lemon juga. Berkeluarga sendiri punya rumah, ikut-ikutan neneknya. Misalnya dulu Mama Lemon pakai Mama Lemon. Karena udah terbiasa cuci piringnya pakai Mama Lemon gitu. Ya, kalau budaya, nah budaya ini adalah nilai norma dan tradisi. Kalau memang tidak terbiasa membeli barang-barang tertentu karena dianggap lingkungan ini kurang etis gitu ya. Dulu kalau di Jogja itu ada Indomaret teman-teman di kampus di setiap kampus di Jogja itu ada Indomaret ya. Kampus-kampus di Jogja itu punya Indomaret yang lumayan besar, bahkan dia masuk ke Indomaret Point ya jatuhnya, jadi ada kafenya dan sebagainya. Itu ada jual minuman sampai lemari minumannya itu luas banget dan 24 jam di kampus itu. 24 jam dekat kampusnya Indomaretnya besar, parkirannya juga luas, mobil juga bisa parkir di situ. Nah, karena di situ ada budaya dan nilai yang berbeda dengan kota lain gitu ya, dan dengan daerah lain, bahkan di satu kota sendiri, bahkan di satu kota sendiri pun berbeda ya, isi dari yang di Indomaret itu berbeda teman-teman. Bahkan orang-orang yang membeli juga beda. Nah, yang di dekat kampus itu tidak diperkenankan atau tidak ada yang menjual minuman alkohol ya, tidak ada minuman alkohol gitu. Yang di dekat kampus ya. Kalau di daerah selatan Jogja yang dekat dengan tempat wisata seperti pantai dan ini apa bule, kan di situ juga ada seperti Papislen ya, seperti di Bali ada kampung bulenya juga. Di daerah Prawiro Taman itu ada hotel-hotel, losmen, itu ada area untuk bule itu ada. Dan di situ ada Indomaret atau retail market selain itu ya, banyak ada Alfamart itu jelas minumannya menjual yang beralkohol. Kalau di dekat kampus tidak diperkenankan atau mereka sendiri tidak menjual begitu ya. Di sini disebut dengan budaya atau culture. Beda dengan di Bali. Di Bali keluar kampung ada Alfamart wis jelas satu rak isinya alkohol semua gitu. Di Bali beda. Jadi yang teman-teman di Jawa itu ketika ke Bali tuh sering culture shocknya di situ. Oh, kok langsung dijual banyak banget ya variannya, heboh, sumringah gitu ya, senang. Waduh, pilihannya lebih banyak nih. Kalau di sana lebih susah teman-teman carinya di tempat tertentu itu budaya. Karena memang nilai norma dan tradisinya berbeda-beda gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk yang slide apa ini apa nih? Faktor pribadi ya. Faktor pribadi dan faktor next faktor apa? Coba Ibu mau cek lagi. Slide berikutnya faktor apa? Faktor budaya, sosial, pribadi, oke. Berikutnya bisa next slide-nya. Faktor penentunya apa saja? Cuma ada 3 faktor, Oh, Ibu. cuma ada tiga foto. Oh Ya, ya ya, oke oke. Cuma ada tiga ya. Berarti dari kelompok satu. Oke, pribadi itu teman-teman sendiri sih usia. Kalau udah usia saya gitu, udah usia milenial menjelang senja mau 40 itu bawaannya fresh care gitu ya teman-teman. Salon pas gitu. Enak banget sih pakai salon pas. Saya ngerasa enak tuh di usia 35 ke atas sih. Di usia 20 ya najis banget ya. Bawa-bawa salon pas gitu 20-an tuh bau-bau balsem tuh ih iuh gitu. Ketika udah usia 35 tuh kok enak banget ya pakai balsem gitu. Itu pribadi. Bagaimana perilaku kita itu berubah sesuai usia. Ngeri ya. Ngeri ya. Begitulah perilaku konsumen teman-teman ya. Nah, oke, terus ada tahap siklus hidup juga di sini dijelaskan ya. Juga pekerjaan. Jadi tergantung.
background pekerjaan gitu ya. Nah, teman-teman ketika berjualan besok, misalnya, Bu, saya mau jadi seorang pebisnis. Nah, ini harus paham tentang perilaku calon konsumen. Ada ini yang penting di tiga hal ini ya, tiga faktor ini sangat penting yang teman-teman harus cermati. Bahkan ada satu dua faktor lagi seperti psikologis ya, faktor psikologis, budaya, sosial, pribadi, dan psikologis itu dari Kotler. Bagaimana mereka akhirnya membeli barang itu ada empat ya yang utama dari Kotler ya, terutama ada teori lain, ahli lain selain ini ada. Tapi yang paling utama ini deh, sosial, budaya, pribadi, psikologi. Ya, kalau usia tertentu sukanya ngapain, belinya apa itu harus paham. Itu ya. Kalau kerjaan tertentu gitu ya, beda dong. Orang kerjanya dosen, ibu rumah tangga, itu kebutuhannya beda gitu ya. Biasanya kalau yang ibu rumah tangga lebih memilih Mama Lemon misalnya, karena mungkin kebutuhan apa budgetnya terbatas. Tapi kalau misalnya dua-duanya bekerja, anaknya baru satu atau tidak punya anak atau belum punya anak, masih pasangan muda yang double income no kids misalnya itu kan kaya banget ya itu biasanya beda biasanya barang-barangnya agak mampu untuk afford yang lebih mahal bisa aja lebih ke Sunlight gitu ya beli deterjennya Rinso begitu ya bahkan bumbu-bumbunya bumbu-bumbu yang aromatiknya berbeda tidak Royco tapi belinya online yang homemade misalnya itu pribadi tergantung dari pekerjaan gaya hidup dan kemampuan membeli atau pendapatan ya. Terakhir itu ada psikologis. Psikologis ini faktor di mana terdapat sebuah motivasi, teman-teman. Nah, motivasi atau dorongan. Nah, dorongan itu bisa dari dalam atau dari luar. Ini nanti nyambung punya Sifman. Sifman ini faktor penentu perilaku konsumennya bisa dari dalam, yaitu psikologi itu sendiri, atau memang orangnya punya kepribadian yang seperti itu, bawaan dari lahir. Jadi dipengaruhi atau tidak itu ya memang dia keras gitu ya, otaknya keras. Memang saya tidak suka Indomie gitu. Saya sukanya mie burung dara gitu. Saya goreng sendiri misal, saya goreng sendiri ya sudah gitu. Mau diberikan diskon atau dipaksa beli digratiskan misal digratiskan datang gitu terus besok kamu ganti Indomie deh saya gratiskan misalnya warungnya atau pabriknya itu mau endorse dia itu. Tapi kalau dia tetap maunya mie sehat gitu, mie lemonilo ya sudah tidak bisa dipaksa gitu loh. Itu psikologis yang memang dia punya ini ya persepsi ya, punya persepsi sendiri tentang mie instan itu harus yang sehat, yang dia olah sendiri, yang dari bahan-bahan organik gitu misalnya. Nah, ini terkait dengan psikologi internal. Ya memang asal bawaannya dari dalam, tidak dipengaruhi ya gaya hidup. Nah, ini contohnya yang seperti ini nih orang-orang yang fix mindsetnya dari internal ini orang bule teman-teman atau orang Indonesia yang sudut pandangnya itu sangat kebarat-baratan atau yang memang udah pernah tinggal di luar negeri gitu ya, yang sangat menjadikan gaya hidup sehat itu bagian dari keseharian gitu ya. Bahkan mungkin orang di desa gitu, orang di desa yang tidak tersentuh dengan teknologi, banyak ya kalau di Jogja itu banyak di daerah Bantul, jadi orang-orang ini memang hidupnya sederhana. Kalau makan pun biasanya rebus-rebusan karena memang secara faktor eh, keuangan ekonomi itu juga mampunya seperti itu dan memang dari turun temurun makan pagi itu cuman eh, pakai ubi gitu ya. Kalau di sini ada ya seperti itu mungkin makan paginya pakai bubur putih saja gitu ya. Nah, ini masuk ke psikologi internal perilakunya di mana sosialnya juga berpengaruh. Jadi ada dua faktor. Faktor sosial dan juga faktor eksternal gitu ya. Jadi mungkin nanti ke pasar ya cuman mau membeli beras mall misalnya. Ke pasar cuman beli ubi, cuman beli tahu. Karena memang seperti itu behavior konsumennya, perilaku membelinya begitu ya. Lalu berikutnya kalau eksternal bagaimana Bu? Yang dorongan dari luar. Nah, orang Indonesia rata-rata atau mayoritas 80% itu paling gampang untuk dipengaruhi dari sisi luar paling gampang untuk di brainstorming. Bisa jadi yang tadi sering makan bubur putih, itu ya kalian sekeluarga misalnya dari ibu kakek neneknya begitu. Suatu saat kalian kuliah di luar kota, kerja di luar kota, luar Kupang, misal di Jakarta, di Surabaya, teman-teman kos, Anda tidak lagi masak bubur putih gitu ya, tapi Anda sarapannya soto. Misalnya tiap pagi ke kantor Anda sarapan nasi goreng di warung sebelah. Berubah sosial budaya Anda gitu karena kelompok acuannya berbeda.
karena tidak ada pengaruh dari keluarga dan memang kondisi sosialnya, begitu ya. Jadi itulah perilaku. Jadi manusia itu punya perilaku yang sangat dinamis, berubah-berubah. Manusia itu tidak tertebak. Dalamnya hati itu seluas samudra dan lautan tidak tahu. Keinginannya itu pasti berubah-berubah, sangat dinamis ya. Lalu ada juga yang terakhir teman-teman. Kalau psikologi ini nanti ada dua ya. Psikologi ini internal, eksternal. Ada juga yang situasional, di mana kita baru jalan-jalan tiba-tiba, ih tokonya lucu ya, bagus ya, coba masuk. Ih internal atmosfer tenannya, tokonya ini apa terang banget, apa kayak cahaya ilahi banget tokonya gitu ya, kayak rumah makan Padang terang banget, mata sakit banget ya. Ada bener warteg-warteg di Jogja yang buka 24 jam itu ini apa lampunya tuh lampu neon gitu loh, ngeri di mata itu. Tapi memang begitu gitu, memang oh itu rumah makan, jadi kita tahu itu rumah makan gitu. Seperti itu kira-kira ya. Nah, ini nih situasional. Akhirnya kita masuk coba gitu. Misal kita ke mall ya. Kalau di mall di Jakarta itu kan banyak banget tenan atau di Surabaya deh banyak banget toko-tokonya ya. Konternya banyak. Kita nggak tahu apa ini gitu. Jualan apa misalnya. Ih lucu. Oh Sam judulnya misal KKV. KKV berubah jadi Oh Sam. Ayo kita masuk ke sana jualan apa? Padahal cuma jualan jepit rambut, boneka lucu-lucu gitu ya. Karena lucu, karena situasi ada uangnya, terus karena oh ya saya butuh banget lagi butuh alat tulis nih, pensil saya habis atau pulpen saya habis besok mau kuliah, lagi jalan-jalan gitu ya, lagi liburan. Lalu konteks penggunaannya masuk nih, saya butuh, ya udah kebeli karena situasional, tidak direncanakan, tidak dipengaruhi siapapun gitu kan. Terus tiba-tiba senang saja dengan suasananya itu ya. Itu dia disebut dengan situasional, gitu kan. Nah, Bu, bagaimana dengan kasus-kasus yang situasionalnya ini penglaris, Bu? Kalau di Jawa itu kan kasus perilaku konsumennya agak sedikit mistis ya, Bu. Ada pesugihan dan pelaris ini. Ini pernah diteliti ya, ada penelitian ilmiah tentang hal ini, teman-teman. Tentang penggunaan hal-hal yang magic terkait dengan menarik perilaku konsumen. Itu pernah diteliti oleh Cina. Saya pernah nemu jurnalnya dari universitas di Tiongkok, tapi sayangnya bahasanya bahasa Cina Mandarin ya. Sempat susah ya untuk mencari teman untuk menerjemahkan lebih ke hal-hal yang agak absurd begitu ya. Bagaimana situasi ini dipengaruhi eksternal, tetapi eksternal yang itu bias gitu loh. Bias tuh kita tadinya tidak ingin beli, tetapi ketika tiba-tiba lihat toko itu, kok iya saya tiba-tiba butuh. Ada situasional ini nih, faktor situasional yang sifatnya eksternal psikologi ini munculnya tiba-tiba sekali ya. Nah, ini ada yang mendeteksi bahwa kategorinya tidak wajar munculnya begitu ya. Kok tiba-tiba tidak lapar jadi lapar, kok kepingin begitu ya. Padahal tidak ada internal motivasinya belum ada gitu. Biasanya eksternal itu bisa masuk, kita bisa dipengaruhi dari luar, asalkan nilai kita tuh satu sama dengan internal karena memang persepsi kita itu mendukung. Biasanya begitu teman-teman. Percuma loh kita juga dipengaruhi dari luar gitu. Tetapi kalau kita tidak tergoda tidak juga gitu loh teman. Tidak butuh tidak tergoda tidak gitu ya, ada yang seperti itu. Nah itu ada penelitiannya teman-teman, tapi saya belum bisa kasih info lebih lanjut karena belum menyelesaikan membaca ya. Oke, begitu saja untuk yang faktor ini. Kita lanjut lagi, coba saya mau cek next slide, masih ada berapa slide, coba teman-teman bahas apa. Oh langsung studi kasus ya. Oke, studi kasus perilaku di Starbucks. Ini Starbucksnya untuk all cabang atau ada di kota tertentu atau di negara tertentu atau bagaimana gitu ya. Tolong dicantumkan ya sumbernya dari mana berita ini atau dari jurnal apa. Dicantumkan untuk next ini grup atau kelompok berikutnya nanti tolong untuk studi kasus, contoh kasus yang terupdate. Kalau bisa ada portal beritanya di screenshot kan, link beritanya disertakan supaya kita juga cek full full story-nya begitu ya. Jangan lupa seperti itu. Untuk latar belakang Starbucks ya kita paham Starbucks itu seperti apa, jualan kopi dan makanan ya teman-teman. Sama juga seperti Max Coffee juga, seperti Jeko dan lain sebagainya. Tapi harganya lebih premium, gitu harganya sangat mahal. Ini pertanyaan besar sebenarnya, kenapa di Kupang belum ada Starbucks gitu ya? Dan tidak harus juga masuk ke mall. Starbucks bisa dia mendirikan sendiri di satu tempat
seperti gacoan ya tidak harus masuk ke dalam mall. Tapi kok belum ada Bu di Kupang kan sempat ada yang tanya ya kakak tingkat tuh Ibu kan ini yuk bahas-bahas tentang materi marketing atau apa. Bu, di sini belum ada ini, belum ada ini. Kalau dilihat ya, mungkin takut dengan perilaku konsumennya di Kota Kupang ya gitu. Karena eh, kalau berdiri sendiri, karena Mall Lipo sendiri sudah full kan, tenan untuk bagian kulinernya hanya yang di atas itu. Dan Starbucks tidak mau kalau di lantai bawah atau di lantai yang atas itu tidak mau. Jadi kecenderungannya Starbucks itu harus di main entrance, harus ada di lobi utama yang di depan. Bahkan itu diikuti oleh perusahaan lainnya seperti Jeko dan Max Coffee. Jadi mungkin sudah kedulan Max, jadi tempat untuk Starbucks juga tidak memenuhi yang mereka inginkan gitu, tidak sesuai dengan spek mereka. Mereka maunya di main entrance, dimanapun di mall di kota kota-kota di Indonesia itu selalu di main entrance, di halaman depan masuk ya, lobby masuk itu sudah Starbucks itu. Nah di sini tidak ada di mall. Sedangkan kalau harus berdiri sendiri, bahkan di Jogja itu sampai berdiri sendiri ada dua. Tuh ya, yang di mall ada tiga, yang berdiri sendiri tidak di mall itu ada dua. Karena apa? Pasarnya memang ada gitu ya. Pasarnya sangat dinamis. Tidak hanya mahasiswa dari berbagai kota bertumpah jadi satu di situ ya karena kan kampusnya banyak gitu ya dan mahasiswanya dari seluruh Indonesia dan kantor-kantor besar juga di situ ya otomatis berani untuk mendirikan sendiri tidak di dalam mall gitu ya. Nah, kalau di Kupang mungkin penduduknya juga tidak terlalu banyak, kantor juga tidak terlalu banyak, dan kecenderungannya lebih suka ini ya ngopi-ngopi saset aja tuh buaya di rumah sambil nongkrong sambil karaokean gitu. Jadi perilakunya tidak mendukung gitu. Perilaku ini tidak mendukung. Jangan dikira perusahaan besar ini tidak survei gitu. Mereka survei teman-teman, mereka survei bahkan sangat invasif. Invasif ini sejenis Starbucks ini sangat ini ya sangat militan sekali menanamkan modalnya untuk membuka cabang-cabang baru di kota lain gitu. Makanya ada teman tanya waktu itu kenapa nggak buka-buka di Kupang? Kira-kira kapan bakal buka nih Starbucks di Kupang? Sempat ada yang tanya ya. Nanti deh kalau misal agak ramai sedikit gitu bisa jadi buka gitu ya. Bu, tapi Ricis berani, Bu. Ricis kan ayam gitu ya. Kalau makanan mungkin berani, cadangan kopi itu air gitu loh. Kalau hanya untuk air dengan harga 60.000, 70.000, nanti dulu gitu. Biasanya Starbucks sudah sejauh itu ya, teman-teman. Nah, di sini yang sudah dijelaskan oleh kelompok satu ini apa? Tentang informasi menu baru, memutuskan membeli, oke, memberi evaluasi melalui review media sosial. Oke, bisa next lagi perilaku konsumennya. Mungkin nanti bisa ngambil contoh dari jurnal ya atau artikel jurnal ya banyak banget di Google Scholar. Bisa ketikkan saja di situ. Misalnya perilaku konsumen dari Starbucks dari studi kasus di Makassar juga boleh. Misal atau studi kasus di Bandung boleh. Ambil saja. Jadi studi kasus itu Anda bisa membedah jurnal itu membahas apa sih gitu ya. Study case jurnal itu membahas apa misalnya. Itu menarik ya. Misalnya nanti kalau teman-teman mau mengoreksi di makalah itu jadi masukan ya untuk studi kasusnya. Nanti bisa ambil salah satu contoh yang ada di jurnal Bahasa Indonesia terkait dengan Starbucks juga boleh tentang perilaku konsumsinya untuk konsumennya. Nah, ini apa? Studi kasus lagi. Oh, kafe secara umum ya, ini berarti masih secara umum, belum secara mendetail di kota mana, terjadinya kapan, berapa responden dan sebagainya. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita lanjut lagi ya.
Oke, ini berarti secara umum untuk kasusnya model perilaku konsumen. Oke, saya coba pahami apa yang teman-teman ingin sampaikan begitu karena POV-nya berbeda ya persepsi teman-teman ketika membawakan materi dari versi Anda dengan versi banyak orang gitu ya atau teman-teman yang lain. Oke, kotak hitam konsumen. Ini maksudnya bisa dijelaskan maksudnya kotak hitam itu apa ya? Kotak hitam konsumen ini maksudnya bagaimana? Atau mungkin konsumen begitu kali ya, konsumennya ketika ada ini masih Starbucks atau masih Starbucks ya? Masih, Ibu. Oh, oh masih melanjutkan. Oke, masih Starbucks. Oh, konsumennya begitu mungkin. Model perilakunya yang dianalisis model perilaku stimulus respon. Oke. Stimulusnya promosi menu baru, aplikasi, iya. Oh, sekarang bukan aplikasi, dia punya kartu sih. Nah, kartunya ini bisa dapat potongan 10%, 5% gitu ya. Atas nama siapa ini yang bertanya kok? Atau, oh alah, iya ya, silakan. Ya, ada aplikasi, ada juga menggunakan kartu atau card ya teman-teman, member card. Lalu ada suasana cafe juga, teren nongkrong, oke stimulusnya ini yang dianalisis ya. Lalu untuk konsumennya ada mahasiswa, penghasilan menengah, gaya hidup modern, oke setuju teman-teman semua. Untuk yang mahasiswa pun mahasiswa kalangan yang ini ya punya uang saku lebih ya. Tapi ada juga yang uang sakunya nggak lebih dipaksain demi gaya hidup banyak banget. Itu saya dilapor ya dapat laporan teman-teman mahasiswa yang ibu saya kewalahan harus nemenin dia jalan lalu pengennya belinya Starbucks padahal ya Bu uangnya dia juga nggak banyak-banyak amat gitu. Terus kamu ikut dia, ya ikut nemenin beli tapi sih tidak beli. Terus kamu nyicipin kopinya nggak? Ya nyicipin gitu ya. Sudah berarti bersyukur dapat nyicip. Cuman saya sedih aja Bu, dia harus kayak gitu banget. Ya itu namanya gaya hidup. Lifestyle-nya dia memang menginginkan atau ada stimulus tadi ya, lingkungan sekitar. Dia mungkin kelompok acuannya dia harus seperti itu. Sama dengan teman-teman yang dari S1-nya di kampus yang berbeda dengan S2 misalnya. Tiba-tiba S2-nya masuk ke UGM gitu. Dari S1-nya bukan UGM. Terus kemarin ada yang cerita, aduh teman-teman saya udah kerja semua gitu. Terus anaknya bos-bos yang ngambil S2, akhirnya kalau belajar kelompok itu harus di Starbucks gitu kan. Jiper, jiper tadinya kayak, aduh aku kayak rendah diri banget gitu. Ya tidak usah begitu ya teman-teman. Jadi ya sudah ikutin saja gitu. Kalau misalnya tidak beli juga tidak apa-apa yang belikan teman yang lain ya. Nah ini perilaku-perilaku seperti ini juga menarik ya teman-teman. Bisa jadi tempat nongkrongnya memang butuh tempat-tempat yang nyaman, butuh tempat yang tenang karena memang tempatnya sangat tenang sekali, tempatnya sangat bersih sekali. Itu kan mereka punya nilai stimulusnya. Nah ini mungkin dicontoh sekarang yang di Kupang ini Umera ya. Umera Coffee lagi mencontoh atmosfernya seperti Starbucks. Seharga-harganya juga contoh ya mirip banget harganya sama dengan kopi O untuk taste dan harga sama standar dengan Starbucks tapi mungkin beda suasana karena terbuka desain desain restonya karena terbuka mungkin berbeda dengan suasananya tetapi untuk makanan kualitinya gitu ya, itu sama. Tapi untuk pelayanan memang berbeda ya. Tidak bisa disamakan ke pelayanan itu khusus gitu. Selanjutnya di sini yang dijelaskan atau analisis dari model perilaku konsumen dari Starbucks, motivasi untuk menunjukkan identitas diri. Tadi sudah dijelaskan mahasiswa dari teman itu menceritakan bahwa ini tadi ya Bu, dia sebenarnya uangnya nggak banyak amat tapi pengen aja nongkrong. Sebenarnya ingin menunjukkan identitas diri gitu. Kalau saya juga jadi anak gaul juga loh di sini gitu. Padahal dia juga bukan orang asli situ ya, mungkin dari luar kota gitu ya, dari luar kota. Nah, mungkin itu gaya hidup. Lalu responnya, memberi ukuran tertentu, merasa puas mendapat minuman dan pengalaman. Atau ada juga yang karena penikmat kopi. Tapi menurut saya kalau kopi masuk ke kafe itu sudah jelas manis ya, bukan kopi kopi asli gitu ya. Tapi kembali lagi kalau namanya pecinta kopi mau kopi apapun dia babat habis sih, mau kopi jenis apapun sih.
gitu ya teman-teman. Bahkan ada yang ini ya pacaran tuh berbeda selera kopi. Kalau dulu teman saya satu jurusan itu suami istri itu suka kopi tapi berbeda. Yang satu suaminya senangnya kopi warung gitu, kopi hitam di warung. Yang istrinya sukanya yang di kafe, yang di Starbucks. Jadi apa dayaku menggapai cintamu, bahkan aku cuman bisa beli kopi warung gitu ya. Waktu itu kan pacaran ya, saya tidak bisa mentraktir kamu ke Starbucks gitu. Jadi perilaku konsumennya berbeda teman-teman ya. Nah, ini yang dipakai atau digunakan oleh para pebisnis ya untuk mengambil keputusan apakah pakai promo, apakah pakai suasana dan sebagainya. Nah, ini faktor penentunya dari ini beberapa hal yang sudah dijelaskan ini sudah tepat dari budaya terutama dan psikologis itu yang paling utama ya. Kita direkomen juga, saya direkomen teman-teman di circle yang katanya Starbucks enaknya yang ini nih, yang ini misalnya. Kalau memang tidak suka kopi, memang bukan penikmat, mau diapain juga nggak suka gitu ya. Kalau penikmat biasanya beda ya teman-teman. Penikmat pun yang kopi tuh ada segmentasi pasar sendiri. Ada yang sukanya kopi homemade yang disangrai misalnya. Menurut saya kopi homemade yang disangrai lebih enak sih, bisa dicampur sendiri ya, bisa diolah sendiri. Seperti kopi dari ini ya, apa namanya? Kopi dari Sika tuh misalnya itu juga enak banget ya, kopi dari Bali gitu kan. Di sini apalagi ya di Flores itu lebih lebih enak lagi sih, menurut saya lebih otentik. Nah itu kembali ke bagaimana pangsa pasar masing-masing atau keinginan psikologis masing-masing ya gitu. Saya rasa lebih jualan ke rasa nyaman sih kalau Starbucks dan lainnya ya. Max Coffee juga lebih jualan ke rasa nyaman, untuk bisa apa orang-orang duduk di sana itu yang dijual itu sih tempat belajar, tempat bekerja, tempat ngobrol, lebih ke tempat nongkrong, mereka menjual itu jasa kenyamanan sih. Kalau menurut saya ya kalau bukan penikmat ya bilangnya seperti itu ya. Ya sama aja seperti gula dan air sih, campur kopi sedikit sih jatuhnya. Sebenarnya yang dia jual adalah rasa nyaman untuk bekerja dan ngobrol begitu untuk ini ya, brandnya itu kalau mau tahu ilmu-ilmu brandnya. Oke, sehingga akhirnya merek positif terbentuk. Iya, itu tadi karena tempatnya nyaman, akhirnya merek kopinya masuk. Oh iya, kopinya. Padahal sebenarnya yang dijual bukan kopinya, kopinya amat sih gitu. Kopi-kopinya bisa dibikin sendiri. Banyak kok di TikTok resep-resepnya udah bocor juga. Tetap aja mereka datang ke sana karena yang dicari tempat nyamannya itu. Oke, bisa lanjut lagi. Next, apa yang dibahas teman-teman? Oh, kesimpulannya. Ya, kesimpulannya ada faktor psikologi, sosial budaya, gaya hidup. Yang paling utama psikologis lah, yaitu eksternal dan internal ya. Internal dan eksternal. Awalnya ingin coba-coba, di Kupang nggak ada nih. Pas jalan di Surabaya, pas di Tunjungan Plaza atau di Central Park Jakarta lagi jalan-jalan, wah ada Starbucks, cobain sekali kayak apa misalnya. Itu faktor psikologis juga ya, karena belum pernah merasakan ingin mencoba. Sama sih kalau saya lagi jalan-jalan ini belum pernah cobain biasanya itu faktor psikologis ya. Gerainya di kota besar Indonesia ini sudah sampai 500 ya. Kalau Starbucks itu sudah sampai 500 total dan masih ingin invasi lagi, tapi melihat tempat gitu ya. Dan konsumennya memang cukup loyal karena mereka memang kalangan yang butuh tempat tenang untuk bekerja, untuk ngerjain tugas, kerja kantoran yang kantornya tidak ada alias moving ya, kantornya memang kantor digital. Biasanya kantornya di Starbucks gitu ya. Penentunya memang hanya experience, budaya sosial, dan psikologi saja. Lalu ada pribadi, begitu ya. Bukan karena ekonomi ya, teman-teman. Nah, untuk analisis modelnya biasanya karena kebutuhan, kalau memang ini ya, kebutuhan minum kopi itu tempat nyaman ya, tempat nyaman untuk bekerja, bersantai, sekaligus kopinya itu sebagai ekstra entertainmentnya saja. Sebenarnya mereka cari tempat untuk kerja, intinya itu. Orang-orang yang di Starbucks itu butuh tempat kerja. Butuh tempat kerja tenang, tidak diganggu siapapun. Butuh tempat nugas gitu, tempat nugas paling elit sih kalau pada bilang ya, tempat tempat nugas paling elit itu di kafe kopi lah. Itu tempatnya dingin, bisa lupa waktu di situ itu kan. Lalu berikutnya analisis modelnya itu bisa keputusan pembelian gitu ya, faktor emosi lagi-lagi kalau sudah merasa minum Starbucks rasanya udah elit gitu, jadi orang elit atau orang yang status sosialnya berbeda dengan yang lain, teman yang lain ya. Nah, perilaku pasca pembeliannya bagaimana ini untuk model perilakunya ya. Pertama kan butuh tempat nyaman, lalu cari info, oke deh di Starbucks sesekali gitu ya. Atau oke deh di Janji Jiwa atau di Excelso atau di Kopi Kenangan atau di Kopi Su deh sesekali gitu kan.
Lalu eh teman-teman pilih gitu satu misalnya di Janji Jiwa gitu atau di Max Cafe di Lipo ya. Nah, walaupun mahal gitu ya, akhirnya di situ pilih menu yang paling murah gitu ya. Misalnya espresso yang single shot gitu, yang pahit banget gitu atau yang ini apa namanya americano cuma dikasih air es gitu. One shot dikasih air es gitu udah nggak pakai gula misalnya itu udah americano ice americano begitu yang paling murah tuh cuman kopi sama air dah. Nah, terus di situ teman-teman udah ada evaluasi alternatif ya. Selanjutnya tinggal memutuskan gitu opsi mana lagi teman-teman ingin duduk dan sebagainya di sebelah mana, lalu ingin membuat status setelah duduk di situ setelah minum. Biasanya ada posting dan sebagainya. Ini perilaku pasca pembeliannya. Begitu ya, teman-teman. Oke, kita mungkin bisa simpulkan ya. Kita bisa simpulkan ini kesimpulannya tadi sudah, Ibu mungkin bisa tambahkan ya. Untuk kesimpulannya sebenarnya dalam perilaku konsumen itu harga bukan jadi hambatan sih. Tadi kan sudah ada contoh ya. Uangnya tidak banyak Ibu sebenarnya teman saya ini gitu. Tetapi dia kok beli terus ke situ itu. Setiap ada uang sedikit dikirimin orang tua belinya yang mahal-mahal gitu ya. Nah, di sini harga bukan hambatan berarti dia mampu membeli, tetapi yang jadi faktor utama adalah jiwa gitu ya, jiwa dan nilai-nilai sosial ya teman-teman. Jadi perilaku konsumen ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan psikologis itu ya. Konsumen sendiri itu melihatnya tuh bukan sebuah produk. Jadi mahasiswa teman ini bukan melihat Starbucks sebuah kopi ya, tetapi di balik itu ada sesuatu yang bisa meningkatkan nilai dia menjadi lebih elit begitu. Oke, memosisikan dirinya eh, berbeda karena membeli barang. Sama ya dengan orang yang tiba-tiba HP-nya Android besok ganti Apple yang original baru dibeli di Lipo misalnya itu berbeda. Orang melihatnya sudah berbeda begitu. Nah, itulah yang disebut dengan perilaku konsumen atau barang-barang yang dipakai brand itu bisa mempengaruhi cara pandang orang melihat orang lain ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan tidak kira-kira dari materi yang sudah disampaikan? Sudah jelas tentang konsep perilaku konsumen, di mana ini terkait dengan proses membeli barang, gitu ya. Keputusan memutuskan membeli ya, keputusan membeli barang, tapi diawali dari analisis kebutuhannya apa, gitu. Lalu alternatif barangnya, harganya, lokasi beli di mana, sampai akhirnya memutuskan barang apa, digunakan dengan cara bagaimana, dan sampai selesai menggunakan barang itu bagaimana. Apakah ada testimoni, ada foto di Instagram, atau lapor ke temennya, menceritakan barusan kemarin beli ini enak, misalnya. Barusan ke tempat toko baru nih, ternyata barangnya bagus, barangnya mahal. Nah, itu pasca pembelian ya. Oke, itu masuk cakupan dari perilaku konsumen. Nah, hasil dari informasi-informasi itu dari awal membeli sampai punya barang sampai akhirnya barang itu tidak dipakai lagi sudah selesai, itulah perilaku konsumen dan itu jadi sebuah database besar untuk penentu nanti kalau di bisnis disebut penentu barang apakah itu diberikan harga tertentu atau barang itu dijual dengan cara tertentu. Itu ya. Oke, kita presensi dulu kalau memang sudah clear untuk kesimpulannya.